Guys, hal apa yang selama ini lo pengenin banget tapi dilarang sama orang tua lo? Let me go first. Gue ini salah satu orang dan juga anak yang mempunyai orang tua yang cukup strict, alias strict parents. Cuman gue gak tahu sih menurut kalian orang tua gue ini termasuk orang tua yang bener-bener strict parah kah? Atau cuman kayak ya cukup strict aja? Jadi ada beberapa hal yang pengen banget gue lakuin tapi gak pernah bisa gue lakuin sampai saat ini. Karena kalau misal saat ini bisa pun kayaknya udah terlambat deh. Nanti pas akhir gue jelasin dan mungkin kalian akan tahu kenapa alasannya terlambat. Oke, pertama, gue pengen banget nyobain tinggal sendirian. Kalau emang di kosan atau di kontrakan bikin orang tua gue was-was ya oke lah. Gue bisa nginep sendirian di hotel ataupun di apartemen gitu. Gak mesti sering sih, kayaknya sekali sebulan aja tuh gue pengen banget nyobain tinggal sendirian. Bener-bener sendirian 24 jam dari jam 12 malam sampai jam 12 malam lagi. Kedua, gue pengen banget cobain sering-sering nginep bareng temen. Entah itu di rumah temen kah atau mungkin nginep di luar sama temen gitu. Seumur hidup sampai tahun ini, di umur gue ke 25 tahun, gue baru 2 kali nginep sama temen cuy. Pertama waktu itu ke Bandung, kedua nginep di rumah temen gue yang pada dasarnya rumah dia itu aja deket banget sama rumah gue. Nggak yang jauh banget sampai 15 kilo tuh kayaknya enggak deh. Seringnya juga nggak yang sampai sering banget, misal sebulan 5 kali gitu, enggak juga sih. Ya sebulan sekali lah, atau nanti 6 bulan sekali gitu ya kan. Kadang temen juga ngadain acara nginep-nginep gitu kan juga nggak sering ya. Kadang-kadang doang gitu. Nah gue pengen gitu ngerasain pas mereka ngadain atau pas mereka ngerencanain nanti nginep yuk, yuk nanti ikut dong nginep gitu. Pengen banget bisa kayak gitu cuy. Waktu itu aja gue 2 kali nginep sama temen, itu aja izinnya astagfirullahaladzim. Izinnya bukan cukup lagi, kayaknya susah banget 2 kali gue ngadain, 2 kali juga gue izinnya itu dadakan. Karena kalau izinnya dari lama-lama, wah itu makin susah lagi nanti izinnya. Pengalaman soalnya. Soalnya nginep sama temen tuh bukannya gue gimana-gimana juga sih, cuman pengen ngerasain lebih banyak dan lebih dekat aja sih sama temen ya. Udah gitu kan bisa banyak ngobrol, bisa banyak gibah, bisa ngemil bareng, bisa apalagi ya, ada night party, terus girls time, sharing make up atau apa kayak gitu aja sih sebenarnya. Cuman nyokap gue selalu bilang kayak, ngapain sih nginep-nginep di rumah orang gitu, mending teman-teman kamu aja yang suruh nginep di sini. Emang kenapa sih nggak mau nginep di sini? Kok betah banget sih kamu sampai mau nginep di rumah orang gitu? Kenapa sih nggak betah banget di rumah? Dan ini nyambung sama keinginan gue nomor 3, yaitu gue pengen banget cobain gantian jemput temen atau gue nyamperin temen gitu. Karena selama ini sampai gue dari zaman sekolah sampai gue kemarin viral tuh udah syuting kan, itu jatuhnya kayak udah kerja gitu ya. Sampai saat itu pun gue masih mostly, gue sampai nggak inget deh, kayak gue pernah nggak sih nyamperin temen tuh, gue lupa gitu. Pokoknya seingat gue yang ada di ingatan gue adalah gue selalu dijemput atau disamperin dulu, disamperin terlebih dahulu nih sama temen gue, terus baru habis itu kita pergi bareng. Jadi misalnya nih mau main, mau temennya cewek kayak mau temennya cowok kayak, semua harus samperin gue dulu ke rumah atau jemput dulu gue ke rumah, baru habis itu kita pergi bareng. Boleh. Misalnya kayak, mah mau main nih ke mall gitu kan sama temen ini nih, nanti ketemuan di sana. Loh kenapa ketemuan di sana? Kenapa dia nggak kesini aja? Kenapa dia nggak jemput kamu? Kenapa dia nggak samperin kamu dulu? Kan harusnya kan jemput dulu dong, terus baru perginya bareng. Terus gue mikir, loh emang kenapa harus kayak gitu? Kan nanti di sana ketemu juga gitu kan, dan juga mangkas waktu gitu. Jadi mainnya tuh bisa lebih lama kan, nggak yang kayak harus dia dari rumahnya yang harusnya bisa langsung nyampe ke lokasi, tapi harus muter dulu ke tempat gue, habis itu baru kita berangkat lagi ke tempat tujuan gitu.
Makanya kadang-kadang waktu udah berpenghasilan gitu ya waktu udah berpenghasilan bisa tuh kalau lu boleh nggak kesini dulu gitu, soalnya gue nggak boleh nih sama nyokap gue gitu, nanti gue ongkosin deh grabnya gitu. Alhamdulillah teman-teman gue selama ini selalu baik hati, walaupun mungkin sesekali mungkin ada rasa kesal dan kayak apaan sih kok gini banget sih mau main sama dia gitu, kok sesulit ini gitu loh. Dan itu fakta, karena gue pernah nanyain sama beberapa teman gue dan ternyata ada yang beneran merasa seperti itu. Iya kata teman gue, iya gue bingung gitu sama lo ya, soalnya setiap mau main sama lo itu pasti harus lo itu dijemput dulu gitu, lo tuh harus disamperin dulu. Cuman no hard feeling sih, insya Allah gue juga percaya banget sama teman-teman gue ya, karena mereka udah baik-baik banget juga selama ini. Mungkin cuma ada perasaan kayak aneh aja gitu kan, kenapa sih harus sampai seperti itu. Cuman mungkin ya gue nggak tahu sih alasan tepatnya orang tua gue segitunya sama gue, kenapa gue juga kurang tahu ya. Mungkin ada alasan tertentu, tapi thanks berat banget buat teman-teman gue selama ini. Mungkin fit ini akan lewat di FYP kalian, gue mengucapkan terima kasih banyak atas selama ini, dan thank you tetap mau berteman sama gue meskipun seribet itu. Oke, next, ini kayaknya terakhir sih. Yang paling banget gue pengenin adalah gue pengen banget pacaran cuy. Pacaran yang tanpa ngumpet-ngumpet gitu. Jadi kayak orang tua tahu, orang tua gue bisa jadi tempat cerita juga, jadi tempat curhat juga gitu. Jadi kalau misalnya gue putus atau gue galau, gue tuh gak nangis sendirian di kamar menahan rasa kesedihan ini gitu loh. Tapi itu gak akan pernah terjadi, karena gue nggak pernah pacaran tuh secara publik, itu nggak pernah. Gue selalu backstreet, dan gue alasannya ini temen kok. Cuman mungkin beberapa kali orang tua gue tahu, sampai akhirnya gue ke gap kalau gue tuh pacaran beneran, dan akhirnya pada saat itu gue baru dimarahin abis-abisan. Gue sendiri juga sebenarnya pacaran itu nggak pengen yang gimana-gimana. Gue cuman pengen ada orang lain yang khusus, kayak istilahnya tuh kayak ini orang lain tuh khusus banget buat gue gitu. Jadi kayak perhatiannya tuh fokus banget ke gue, terus dia sayangnya fokus banget ke gue gitu, meskipun ujung-ujungnya gue juga ditinggalin. Tapi gue pengen banget gitu kan, itu mungkin karena belum nemu orang yang tepat kan. Dan gue juga nggak masalah sih kalau misalnya gue nggak boleh nih pacaran keluar, jadi pacarannya di rumah aja gitu kan. Jadi kayak cowok gue nih nyamperin gue ke rumah, terus ya udah kita kayak main game bareng kayak, atau gibah bareng kayak, atau apa gitu, itu fine aja, gue nggak apa-apa banget. Yang penting tuh gue punya pacar. Cuman nggak bisa, orang tua gue tuh tetap nggak bolehin kayak gitu. Sampai bokap gue tuh selalu ngomong kayak gini, sampai bokap nyokap gue tuh selalu ngomong gini kalau gue ketahuan pacaran ya, atau gue ada tanda-tanda kayak mau pacaran gitu, nyokap gue bilangnya gini, awas ya kalau kamu sampai ketahuan pacaran nanti mama bakal ngaduin ke papa gitu. Dan bokap gue tuh ngomongnya gini, kamu kalau sampai nanti ketahuan pacaran, papa bakalan nikahin kamu saat itu juga. Apa nggak dak-dikduksar loh ngedenger kayak gitu, apalagi pas masa sekolah ya. Waktu itu gue pernah tuh ketahuan sekali pas masa sekolah, cuman ya berujung nggak bisa karena memang beda agama. Dan udah gitu waktu itu kan masih sekolah gitu, belum lulus juga, dan dia juga baru lulus gitu, mantan gue ya maksudnya. Tapi akhirnya sekarang gue bisa bebas pacaran kapan aja, dimanapun, jam berapapun, tanpa dicariin, tanpa dilarang, tanpa disuruh pulang, tanpa ya amarah atau apapun itu. Karena pacar terakhir gue udah ngehalalin gue guys. Yeay, ini resmi ya, ini official, ini bukti konkret banget nih, ada foto gue sama laki gue ya. Sudah berjalan hampir 5 tahun, yeay. Kaget gak? Mau diceritain lebih lanjut gak? Feel free to ask, bebas kalau kalian ada yang mau tanya-tanya, mau kepoin, nanti aku akan usahain jawab supaya lebih jelas juga ya. Tapi hubungan kita juga dulunya gak semulus itu. Kita bisa sampai ke pernikahan dan sah di mata negara dan agama ini itu karena awalnya itu tadi, kita pacaran, ketahuan, sampai akhirnya papaku bilang, cepat panggil dia ke sini dan juga bawa orang tuanya. The end.